hidupin aja, hidupin. Atau Siko yang ngajakin tadi. Kalita juga mau pasti dia. Kalita. Oke, berarti lengkap. Yang ada PR saya cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi siapa nih? Mbak Mary udah. Oh wow. Si Ade. Lah kan saya udah, Pak. Karena ngirim 2 jadi belum saya simpan. Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Mana aja udah. Yang mana? Oke, ini baca deh. Oke. Jadi gimana? Mau hidupin kamera atau enggak nih? Ayo lah, kalau iya aku mau login lewat HP nih. Aku juga lihat HP kok. Ini Mbak Lela Nggak. ngirim lagi kenapa, Mbak? Enggak ya. Ayo hidupin lah kameranya. Nggak Iya ada ya, Pak. Biasanya. Ya, hidupin kameramu ya. Atau mau minggu depan aja? Oh ya, minggu depan boleh deh. Terakhir ya, minggu Penutupan. depan. Minggu depan tapi ujian, nggak ada itu. Ada Ayo lagi sekarang mah. berarti. Iya, minggu depan Sekarang kita aja. ujian. Ya udah ntar lah penutupan aja lah. Maksudnya ntar akhir session. Oke Akhir sesi. lah. Oke. Nah, silakan dibawa bukunya yang masih di itu di kita malam ini bahasnya buku ya. Buka halaman. Oke, untuk jenis-jenis kata semuanya teman-teman ada yang mau bertanya? Objek, predikat, subjek. Ada yang mau bertanya nggak? Pada ngambil buku ya. Enggak Pak, tapi saya ada pertanyaan satu hal Pak. Kayaknya di luar kata itu tadi. Apa tuh? Nah, kalau di bahasa Indonesia atau mungkin bahasa daerah kan ada tuh Pak, tingkat-tingkatan bahasa tuh. Kayak mungkin ke orang tua beda, ke kawan beda, ke yang lebih muda beda. Kalau di bahasa Inggris sendiri tuh ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada, berarti semua rata. Iya, semua rata. Bahasa Inggris rata. Oke. Makasih Pak. Siap. Oke, ada pertanyaan buka halaman modul 8, scanning. Yang udah ada bukunya kasih tahu ya, boleh di chat ya, biar saya tahu nih semuanya ada bukunya atau enggak. Yang udah punya buku langsung di chat, udah Pak, udah nemu halamannya. Modul 8 scanning. Di chat ya. Scanning 1 pas scanning 2 Pak? Scanning 1 dulu. Oke. Halaman berapa? Modul 8 Mbak, ini halamannya nggak ada halaman, pokoknya modul 8 scanning. 8.1. Udah semua nemu? Ada yang tersesat? Saya minta Mas Ade silakan dibacakan Mas Ade dari pendahuluan sampai habis Mas Ade. Pendahuluan Pak. Mm-mm. Oke. Modul 8 scanning. Ditulis dari Dr. Hande Seni Surhayati MA. Pendahuluan. Dalam modul ini, saudara dapat mempelajari salah satu strategi membaca yang penting yaitu scanning. Scanning adalah mencari informasi yang
yang diperlukan dengan cara cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita ingin mencari informasi tertentu dalam iklan. Dalam proses mencari tersebut, kita tidak perlu membaca seluruh iklan yang ada, tetapi hanya mencari informasi yang kita perlukan saja dengan jalan mencari heading-nya. Modul ini melatih saudara agar dapat melakukan scanning dengan baik dari bacaan berbahasa Inggris. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa dapat membaca bacaan berbahasa Inggris dengan cepat untuk menentukan informasi tertentu yang dibutuhkan. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa mampu, salah satunya adalah, pertama, mencari informasi yang diperlukan dengan cepat dalam kamus. Kedua, mencari informasi yang diperlukan dengan cepat dalam katalog. Ketiga, mencari informasi yang diperlukan dengan cepat dalam suatu teks. Oke, cukup Mas. Terima kasih Mas. Oke, Mas Ade. Menurut Mas Ade dalam kehidupan sehari-hari, Mas Ade pernah melakukan scanning nggak? Sering, Pak. Oke, contohnya mana Mas? Dulu waktu saya di food and beverage, saya sering banget scanning di. Itu suara siapa ya? Nggak tahu deh. Apa? Waktu apa? Waktu waktu masih sekolah di Jasa Boga, ditempatin di hotel-hotel tuh di bagian food and beverage, di service gitu, di waiter. Itu sering banget sih yang kalau namanya scanning gitu. Apalagi dalam take order menu. Contohnya gimana? Dalam contoh realnya? Contohnya kayak waktu kita taking order gitu Pak, dia bilang kadang tamu itu nggak bicara menu lengkap, tapi kayak biasanya kayak apa yang sekilas di kepalanya tuh, jadi kita scanning lagi Pak gitu di menunya sendiri. Oh berarti ini. Terus kita perjelas. Contohnya ini, tamunya langsung aja ngomong main course ya. Ya, main course. Berarti biar cepat Mas Ade nyarinya semuanya dari appetizer, dessert atau langsung ke main course? Ke main course biasanya kalau kita suggest ke tamu juga Pak. Ya. Jadi itulah contoh scanning dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun teman-teman mungkin scanning itu apa sih artinya, tapi meskipun teman-teman nggak tahu artinya, tapi teman-teman sudah melakukannya, ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah punya poster, teman-teman. Nah, sekarang saya mau ambil satu poster. Saya sebut acak. Silakan. Saya kejauhan Pak. Oh, saya gigit nih kayaknya. Silakan dikasih tahu main idea atau oke. Saya tunjukinnya gimana ini ya. Nah, saya sekarang mau nunjukin poster yang teman-teman kalian sudah bikin. Ini punyanya si kelihatan nggak di layar sekarang? Kelihatan nggak di layar? Masih loading Pak. Oke, masih loading. Udah. Oke. Oke, saya minta Mas Hari. Iya Pak. Oke, Mas Hari, coba dilihat dari poster ini, kira-kira apa yang dua hal penting yang Mas Hari bisa ambil. Ini sih namanya yang sisi kanan itu pemanasan global kayak bumi terbakar, yang satu itu penghijauan. Oke, ya. Nah, di sini coba judulnya coba dibaca yang kalimat atasnya itu. One for hour. Iya. Jadi di sini dia mengajak kita untuk memilih. Iya, jadi dia tidak
memberikan satu pilihan yang kamu harus begini enggak, tapi dia memilih memberikan pilihan ya, ada dua ya. Nah, Iya, kalau Mas Hari sepintas melihat ini tentang apa? tentang efek ini pemanasan global sih. Betul ya. Dan tentang pola Pola hidup apa Pak? pola Go hidup green, go green. ya. Oke. Nah, Mas Hari, ada di tulisan di paling bawah itu tulisannya start from now. Nah, itu kira-kira menurut Mas Hari fungsinya untuk apa? Ajakan. Iya, ya. Jadi ini poster meskipun simple, tapi dia banyak memenuhi unsur ada ajakan, informasi, dan mengajak berpikir juga, ya nggak? Iya, Oke. Nah, jadi dari satu poster, tadi Mas Hari udah bilang bahwa Mas Hari bisa menemukan maknanya. Nah, itu namanya Mas Hari sudah me-inference. Jadi sudah memahami tujuan dari poster ini. poster. Oke. Oke, good. Thank you Mas Hari. Iya Pak. Nah, selanjutnya saya posternya. Oke. Ini saya kirim. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Halo? Sudah. Sudah ya? Udah. Oke, Udah. oke. Iya, udah. Mbak Yaya, boleh dong Mbak Yaya, Udah. dari poster itu apa informasi yang Mbak Yaya dapatkan? Ih, benci aku Pak, ini berbau-bau politik sih, mesti nyanyi adik. Ini tentang apa gitu Pak? You think to lose but your chance. Aku nggak tahu artinya kok Pak. Ayo, coba dipahami pelan-pelan. Oh, hilang Pak gambarnya. Nah, udah? Apa toh Pak ini works of the world ini apa? Pekerja dunia apa Pak? Ya, You coba have nothing to Mas lose Ade, but your Mas Ade, chance. coba bantu Mas Ade. Benci aku. Gimana, Pak? Coba Mbak Yaya nggak pahamnya di mana? Nanti dibantu sama Mas Ade. Ah, ya Nggak payah pahamnya nih, masa nggak soalnya. tahu ya? Soalnya dia itu berbau-bau politik Pak, aku benci. Ya apa sih Ayah, ini nggak jelas. Saya bantu apa nih, Pak? Bantu deh, cepet deh. Workers of the world, unite, you have nothing to lose but your change. Artinya, Buruh seluruh dunia bersatu, kamu nothing to lose itu kayak nothing to lose apa ya? Nggak ada beban kecuali rantai apa? Your change tuh apa sih? Change tuh rantai, Pak. Jadi gimana tuh bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya? jadi gimana itu? Kenapa nggak bisa sih ya? Nah, makanya milih poster yang susah-susah. Lah iya sih Adi itu apa? Tahu bahasa Gambarnya yang aja Jadi seru. gimana? Coba jelasin dulu. Gini ya. You have nothing to lose. Cepetan deh, cepetan. Bentar lagi translate ya. Anda tidak akan kehilangan apapun kecuali rantai Anda. Gitu ya. Oke. Nah, kira-kira menurut Mbak Yaya itu maknanya apa, Mbak Yaya? Nggak tahu.
Coba Mas Ade jelasin Mas Ade. Suruh mikir aja Pak. Saya nggak tahu, makanya saya ngajuin ini tadi. Itu kayak seruan, Coba. Pak. Seruan. Oke, ya. Jadi ini poster seruan ya. Ya. Jadi dia hanya untuk memberikan kita satu ide, satu hal that relates with workers atau buruh ya. It's like a propaganda kan, Pak ya? Iya, propaganda. Nah, informasi begini biasanya yang ditonjolkan itu bukan kata-katanya, tapi logonya. Ada yang tahu logonya logo apa? Nggak tahu Pak. Mas Ade tahu nggak tuh logonya apa? Ya, tahu dia, Pak. Palu Arit. Ya, apa tuh Palu Arit? Apa ya? Nggak Ayo. tahu aku. Komunisme. Ya, jadi komunisme Komunisme. ya. Apa arti komunisme, Mas Ade? Komunisme. Artinya Komunisme apa, Boy? ialah definisinya, Pak. Searching. Saya buka buku dulu, Pak. Searching. Kok nggak ada? Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat Oke. produksi dan tidak adanya kelas sosial. Oke ya. Jadi kenapa itu logonya Arit dan Palu itu karena buruh itu tidak mau ada perbedaan level. Ketika pekerja sebutannya pekerja ya. Jadi tidak ada level yang namanya buruh, buruh satu, buruh bawah, buruh atas nggak ada. Oke ya. Iya, Iya, paham Pak. Makna dari itu seperti itu. Oke, coba sekarang Iya, Kak Yaya udah paham belum mana poster ini? Nggak paham, Pak. Aku kalau politik itu nggak paham, Pak. Si Adi itu masukannya kayak gitu, politik. Ini nggak Pak. politik, jangan politik. Ini Itu tentang politik loh, Pak. Itu ini politik tentang loh. ilmu sosial biasa, Kakak. Marahin, Pak. Enggak, Marahin, yo. Pak. Bang Bandi Beda, aja, Pak. Kak. Marahin. Jadi kalau kita tentang ngomongin politik, selagi itu masih tentang ide umum, itu boleh Kak Yaya. Tapi kalau Malah sudah ya, mencetus ke pemilihan, terus kita mendukung siapa, nah itu yang tidak boleh ya. Kalau ini kan ini pengetahuan Iya, Pak. umum Kak Yaya. Iya, Pak. Jadi Iya, ini deh, Pak. pengetahuan, jadi Terserah. biar kita punya banyak pengetahuan. Oke. Jadi Iya, logo iya, ini Pak. logonya artinya apa? Artinya apa? Tadi sebutannya. Palu Arit, Sebutannya apa? komunisme, Iya, tentang apa itu? tentang buruh, Ya. tentang level buruh. Apa? Maunya gimana? Nggak mau dibedakan, harus Iya, disamaratakan. siap. Ya, jadi besok-besok kalau ketemu cowok tuh tiba-tiba PDKT terus ngobrolin tentang logo Palu Arit. Jadi Mbak Yaya, oh ternyata dia ini tipe-tipe orang yang mau kesetaraan. Gitu loh Kak Yaya, fungsinya loh. Betul, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, thank you Kak Yaya. Oke. Saya mau ke Kak Aisyah, boleh Kak Aisyah? Halo Kak Aisyah. Ya, Pak. Ya, Kak Aisyah coba buka buku yang 8.2 Kak Aisyah. Ya. Oke, itu kan ada informasi tentang postgraduate fee 2012-2013 kan? Nah, saya ada pertanyaan untuk kakak. Kakak jawab ya. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan untuk mahasiswa overseas di jurusan hukum atau law? Di jurusan hukum atau law? Law ya. Mahasiswa overseas untuk program doktor ya.
Bapak belum tak baca. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, Kak. Berapa jumlah mahasiswa overseas, ya, mahasiswa Berapa overseas, jumlah yang harus dibayar? ya, mahasiswa overseas untuk jurusan law, hukum. Lah, overseas. $14.600. Iya, betul. Nah, itu bukan dolar, Kak, euro. Oh, oh, Euro, ya Kak. ini di Iya, painting euro. ya. Nah, Kakak kok bisa cepat banget? Gimana, Kak, tipsnya, Kak? Ya langsung nyari itu. Nyari yang hukum. Oke, Kak. Law. Kata Terus kerja yang pertama Kakak langsung cari nyari adalah overseas-nya. launya, ya? Ya, Iya. Terus yang kedua? overseas-nya. Kan ada yang home, ada yang overseas. Betul. Oke, Mbak sudah paham. Thank you, Mbak Aisyah, ya. Sama-sama, Bapak. Oke, lanjut. Kita mau ke Mbak Siti. Hadir, Bapak. Oke, Mbak Siti, dengan di buku yang sama, ya, tentang postgraduate fee for 2012 and 2013. Oke. Oke. Di mana informasi ini bisa ditemukan? Di mana informasi bisa ditemukan? Hmm. Table below. Ayo, untuk informasi lebih lanjut, mahasiswa harus kemana? Mana? Saya, Pak. Yuk. Informasi. Further advice for student can be found on. Pak, jauh Pak suaranya. Further advice. Oh, Department for Business. Ya, Department Itu for ya. Business, Innovation and Skill Innovation website, and ya. Skill website. Oke. Mbak Sita tadi cepat kesusahan, apa yang bikin susah, Mbak? Di mana katanya? Di mana letaknya, Apa ya. namanya? Terus kata kuncinya apa? Pembayarannya kan? Further advice, ya. Untuk lebih lanjut. Jadi untuk lebih lanjut bisa ditemukan di website itu. Oke, ya. Oke. Oke, selanjutnya Mas Yusuf. Ada, Pak. Oke, Mas Yusuf. Masih tabel yang sama. Mas Yusuf ada buku kan? Iya, ada. Siap. Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk part-time student lokal jurusan education? Berapa biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa part-time lokal untuk jurusan education? $1,950. Iya, betul ya. Terus kata kuncinya apa, Mas Yusuf? Yang pertama education dan lokal. Oke ya. Kenapa Mas Yusuf langsung tadi tempat cari di full time nggak? Enggak. Langsung ke part time ya? Iya. Oke, good. Kita paham juga. Oke, lanjut. Kita lanjut ke poster. Ini posternya Mbak Aisyah. Saya minta Mbak Fitri. Mbak Fitri, ya kelihatan Mbak posternya? Iya. Oke. Menurut Mbak Fitri, 3 hal yang ingin disampaikan dalam poster ini apa?
tentang menjaga lingkungan, Hmm? buang sampah. Oh, tentang buang sampah apa? Ada makna lain nggak tentang buang sampah? Apa ya? Itu ada gambar, terus si anak kecil, Di tempatnya masing-masing gitu, Pak. iya, sesuai dengan kategori ya. Iya. Ya, jadi ini ajakan untuk hidup go green dengan yang paling bisa kita lakukan, yaitu membuang sampah dengan kategorinya. Ada berapa kategori di situ, Kak? 3. Apa aja? Plastik, Heeh. botol, paper. Oke, ya. Siap, siap. Terus pertanyaan lagi, Kak. Eh, siapa perancang dari poster ini? Sydney Smith. Sydney Smith, ya. Oke, oke, oke. Thank you, Kak Fitri. Apa? Saya bermain poster lagi. Oke. Ini poster yang paling komprehensif, punyanya Mas Hari. Kebaca nggak ya? Kebaca nggak kalian? Atau terlalu kecil? Kebaca nggak? Kebaca tadi Bapak zoom aja. Bisa gedein dulu. Oke. Oke, saya mau Mbak Lita, ada Mbak Lita? Halo Pak, Oke, Mbak Lita, pertanyaan yang sama Mbak Lita. Apa yang diumumkan pada pengumuman ini? Satu aja, satu hal. pengumumannya, bentar Pak. Yuk. Soalnya kalau dikecilin, kecil banget. Kalau digedein, gede banget. Oh, kalau dikecil-kecil. Iya. Nggak apa-apa, Kak. Baca aja dulu. Level authorization yang itu bukan Pak. Petunjuk rekeningnya. Coba langsung aja caranya. Kalau mau tentang pengumuman ini, kata kuncinya Kak Lita, kata kuncinya cari yang announce, mengumumkan, announce. Announce that. Passenger Iya. are Are prohibited to be gathered in the lobby and in the lobby and the areas near the exit 1 and 3. The policy takes effect at itu Pak. Yang itu bukan? iya, betul ya. Jadi kalau ada notice seperti ini, kakak kata kuncinya cari yang ada announce that atau states that atau mentions that, pokoknya yang mengumumkan ya. Jadi yang awal sampai yang tengah-tengah itu tidak begitu penting, dia sampai akhir baru itu yang diumumkan. Oke? Iya. Oke, siap. Coba lagi ya Kalita ya. Aku tanya lagi ya Kalita. Ya, Pak. Sampai kapan berlakunya pengumuman ini? Sampai kapan? Sampai September. Ayo, Sampai sesuai dengan poster.
Sampai kapan, Pak? Mm-mm. Sampai kapan maksudnya tanggalnya atau waktunya? Di sini kan ada Ya, langsung sebutin yang lengkap, yang sesuai dengan tertutup. eh, yang tek efek Iya, betul ya. Jam 3. ya jam 3 apa berarti Ya, tanggalnya. tanggalnya Februari tanggal 29 2020. Iya, oke, begitu ya. Caranya ya. Iya. Kalau dilihat sampai kapan, itu lihat dulu kata kuncinya adalah tahun, bulan, atau tanggal. Nah, itu pasti dia sampai kapannya waktu ya. Iya. Oke, lagi ya Kak Lita ya. Iya, Di Pak. daerah mana passengers are prohibited, dilarang prohibited to be gathered in which area? Aku lagi ya Ya, ada 2. di daerah di Taipei main station Di sama mananya? di area Di mananya? Lebih spesifik, Kak. di in the lobby and Iya. the area lobby. Iya, itu ya. Jadi itu ya, Kak Iya. ya. Kalau bilangnya Taipei Main Station doang, itu dia Betul. terlalu general, nggak spesifik. Padahal di pengumumannya udah dibilang spesifik. Oke? Iya. Iya. Oke. Oke. Thank you, Kalita. Saya lanjut. Iya. Tekun ba. Hah? Tekun. Oke. Mas Ade. Halo Mas Yes, I Ade. am. Ya. Silakan tulis, kasih tahu kita 3 hal penting yang ingin disampaikan dari poster ini. Poin penting yang disampaikan dari poster ini adalah 5 cara to saver food itu apa, Pak? 5 cara pengolahan makanan Untuk makanan yang sehat, baik. saver, untuk Iya. makanan lebih aman. Iya. Oke. From farm to plate, make food safe. Ya. Dari ladang ke piring, membuat makanan lebih aman. Oke. Ya. Apa aja? Ada 5 cara. Pertama, buset kecil banget tulisannya. Pertama, use safe water and raw materials. Second, keep good at safe temperatures. And third, cook food truly. And number 4, separate raw and cooked food. And for 5, keep clean. Oke. Ada yang tahu nggak raw itu apa artinya raw? Mentah. Mentah ya. Kalau cook food, makanan matang. Jauh Pak suaranya, Pak. Ini makanan matang. Kalau cook food itu makanan matang. Nah, ini pengumuman sumbernya dari mana, Mas Ade? WHO, World Health Organization. Di India. Iya, oke ya. Oke. Lanjut yang belum. Saya udah, Pak. Ya, siap, thank you. Kak Mary bisa jawab nggak, Kak Mary, sambil di jalan? Oke, Kak Kiki aja nih, Kak Kiki. Kak Mary, halo Kak Mary. Kak Kiki. Iya, Pak. Oke, Kak Kiki siap. Kak Kiki, Kak Kiki ada buku Iya. nggak?
Buku Ya. ada. Oke, boleh Kak Kiki buka 8.2 Kak Kiki. Bentar. Kan. Di sini 8.2. Terus Udah? udah. Udah siap. Aku kasih pertanyaan ya Kiki ya. Oke. Apa Pak? Pertanyaannya, ada berapa jenis cara pembayaran atau installment? Ntar kalau udah nemu, kakak boleh jawab ya kak. Tadi apa Pak? Ada berapa cara untuk membayar? How many installment? How many time we can install the payment? Install itu apa namanya? Cicil. Ada berapa kali kita bisa mencicil pembayaran, Kak? How many times we can pay the installment? Oh, sambil salah. Nemu nggak, Kak? Bentar, bentar. Ya, siap. Coba. Oke. Sing arep terhadap jajan tenanan. Alasan nyinyir. Tetangga gak sah nyinyir. Lah belam buku dewe. Kira-kira kata kuncinya apa, Kak Kiki? Halo, Kak Kiki. Ya, yang 8.2 itu kan ada informasi judulnya Postgraduate Fee for 2012-2013. Nah, itu ada bagian installment. Nah, pertanyaannya, how many time we can install the payment, the tuition fee?
Kiki nemunya di mana, Kak? Oke, siap. Oke, thank you, Kak. Oke, sekarang Mbak Lela, ada Mbak Lela. Halo Mbak Lela. Ada ya. Mbak Mary, bisa nggak Mbak Mary? Halo Mbak Mer. Oke, siap. Nah, berarti yang belum tadi ini si Lela sama si Mbak Mary. Oke, nah sekarang masih dengan buku. Teman-teman, saya akan ngasih pertanyaan, oke? Jadi pertanyaannya ini dari halaman 8.5 sampai dengan 8.8. Nah, siapa yang tahu jawabannya? Oke, nggak ada buku. Kak Lela tapi bisa lihat ini, bisa lihat layar nggak kalau saya berbagi gambar? Atau Kak Mary? Nggak ada gambarnya, Pak. Nggak ada gambar Pakai ya? HP soalnya. Oke. Buku saya di rumah. Kak Mary bisa lihat ini nggak? Lihat gambarnya nggak, Kak? Kalau saya berbagi gambar di layar. Slide-nya hitam. Oke, kalau saya coba ya, sekarang saya kasih gambar, Kakak bisa lihat nggak? Nah, ini bisa nggak, Kak? Kelihatan nggak, Kak? Oke, siap. Kalau bisa, Mbak bisa jawab sekarang. Langsung tulis aja ya, Kak. Kira-kira hal penting apa? 3 hal penting dari poster ini apa, Kak? Silahkan ditulis ya, Kak. Kita tunggu ya.
Maaf ini kok pada diem. Soalnya habis dari toilet tadi. Pak, ini kita ngapain, Pak? Halo, Dewan? Saya Pak jawab ya. Bisa saya jawab. Risa, Silakan. saya tak jawab ya Pak ya. Ya, boleh. Tadi tentang apa gitu ya Pak ya? Posternya tentang apa? Dengar sih nggak sih Pak Risma? Halo, Kak. Dengar nggak Pak? Dengar, Aku jawab. dengar, Kak. Posternya itu tentang ajakan untuk berlibur ke Korea. Mm-mm. Betul nggak Pak? Betul. Terus yang ngeluarin Korea Tourist Organization. Iya, betul ya. Kalau Imagine Your Korea itu apa?
Itu cuma slogan kayaknya. Ya, itu namanya temanya atau slogannya ya. Tapi yang Mbak Hmm. Mary bilang itu tentang sejarah dan tradisi Korea, itu benar karena dia latarnya itu mengambil salah satu tempat bersejarah di Korea. Di Mungkin Korea. iya, itu namanya nggak apa, tapi itu pasti bangunan bersejarah ya. Iya. Terus kenapa Mbak Mary juga bilang tentang sejarah Korea? Karena dia menulis Experience the Past and the Present of Korea. Artinya apa itu? Itu pengalaman di masa lalu dan sekarang. Iya, Apa? betul ya. Kalau masa lalu kan disebutnya sejarah kan? Nah, Iya, betul. jadi Pak Mary juga benar ya. Oke, jadi begitulah. Memahami poster itu tidak mungkin satu orang memiliki pemahaman yang sama. Tetapi mereka bisa melihat aspek mana saja. Contohnya kalau dia suka XO ya ini ya. Band XO ya. Yes. EXO ya. Ya, kalau mereka suka band EXO, mungkin dia bakal lihat di EXO-nya. Oke. Kalau dia seperti Kak Mary, dia lihatnya tentang ajakannya untuk tentang mempelajari Korea, sejarah dan saat ini. Itu Kak Mary. Terus mungkin Kak Yaya tadi jawabnya tentang ajakan berlibur. Ajakan. Iya, jadi semuanya itu bisa benar ya. Jadi Iya, Pak. begitulah untuk memahami poster. Oke, Ya, thank tapi you. intinya mengajak liburan, Pak. Maksudnya liburan untuk lebih mengenal Korea gitu loh, Pak. Siap, oke. Thank you Kak Mary. Thank you Kak Yaya. Siap. Nah, sekarang coba ya, kita masih di buku ya sekarang ya. Buku halaman 8.5. Oke. 8.5. Ini yang nggak punya buku, nyimak aja dulu ya. Nih, 8.5 sampai dengan 8.8 itu ada informasi singkat. Nah, saya akan memberikan pertanyaan, teman-teman jawab ya. Teman-teman jawab sesuai informasi yang diberikan. Contoh, jawabnya langsung di chat ya. Contoh, oke, contoh ya. Langsung siap-siap ya. Word halaman 8.5. 8.5. Delapan titik lima yang atas, Pak. Iya, Atau oke. yang mana? Yang dari 30 step the. Oh, Oke. step ya. Oke, ini contoh ya. Ini cepat-cepatan ya. Contoh ya. What is the name program that play at Dutchess Theater? What is the name program that play it at Dutchess Theater? Silakan. Apa, Pak? Ulangi, Pak. What is program that play at Dutchess Theater? What is program that play at Dutchess Theater? Oke. Dutchess Theater. At Dutchess Theater. Oke, kenapa jawabannya beda-beda?
What is the name of the program that plays at Duchess Theater? Yang salah bisa perbaiki coba. What is the name? What is the name? The program that plays at Duchess Theater. The writers of the program is Sam Wills. Oke, saya kasih kata kunci kedua tuh. Program that plays at Duchess Theater with Sam Wills. What is the name of the program? Programs that plays at Duchess Theater with Sam Wills. Oke, silakan. Mas Kevin, Aladin dari mana, Mas? Mas Ade, Aladin Saya dari... tadi saya di toilet Pak, saya nggak tahu sampai mana tadi, makanya saya tanya tadi. Ya. Pak ini gimana toh Pak, nggak paham Pak. Ya, jadi yang benar itu tuh si Duchess Theater tuh ini Pak. boy with the tape on Ya, his face. Jadi itu ya. Jadi kalau nama program itu yang di atasnya boy with tape on his face. Jawabannya itu. Kak Yaya. Jadi saya ngasih pertanyaan, terus Kak Yaya cari jawabannya di halaman 5.8.5 sampai 8.8. Oke, itu benar. Nggak gitu Pak, tadi yang aku baca sampai ini loh Pak, from 14 September sampai 2006 itu loh Pak, nggak sampai bawah. Oh, harus dibaca ya. Iya Pak. Oke, itu udah benar-benar semua. Yang Kak Yusuf baca itu adalah yang Kak Yusuf tulis itu tentang deskripsi. Jadi kalau misalnya saya pertanyaannya tuliskan deskripsi dari program A. Nah, nanti yang jawab seperti itu Mas Yusuf ya. Kalau nama program itu pasti di atas. Oke? Oke, sekarang kita mulai ya. Saya sambil ambil nilai. Untuk malam ini scanning. Terus itu kita lanjut skimming. Oke, pertanyaan 1. "39 step place at titik 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 titik." 39 steps place at titik 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 titik. Oke, 1 menit lagi. Oke,
semuanya menjawab. Mas Yusuf, gimana Mas Yusuf? Menemukankah? Halo Mas Yusuf? Belum ketemu kata kunci, Pak. Oh, belum ketemu kata kunci. 39 steps. 39 steps. Play at blank 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 blank. 39 steps. Itu 39. Nemu nggak Kak kata kuncinya Kak? Iya, Pak. Mungkin ini. Coba. Lu sama itu atasnya juga sama itu, Pak. Samain aja ya. Oke. Kita lihat. Oke ya, berarti teman-teman benar semua tuh ya. Oke, namanya scanning itu ada waktunya, jadi cepat-cepatan dapat ya Mas Yusuf ya. Oke ya, siap. Tapi Mas Yusuf udah benar, berarti dapat. Mas Yusuf caranya untuk scanning itu temukan kata kunci, terus itulah cara menemukannya. Oke, mantap. Berarti benar Mas Yusuf. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Who is the authors of Yes, Prime Minister? 2 menit. Who is the writers of Yes, Prime Minister? Who siapa Pak? Ulang sekali lagi dong. Who is the writer of Yes, Minister? Yes, Prime Minister. Who is the writer of Yes, Prime Minister? Who is or who are? Oke. Masih setengah detik lagi. 30 detik lagi. Oke. Jadi kalau disuruh untuk mencari who are the authors or who is the authors atau who is the writers of Yes Prime Minister, harus nggak boleh typo. Namanya harus sama persis dengan yang tertulis. Karena contohnya nanti misalnya ada pilihan ganda. Terus antoninya dia pakai I. Terus ada yang pakai Y. Nah, teman-teman kalau nggak teliti nanti teman-teman bisa milih yang pakai I. Padahal yang benar pakai Y ya. Jadi kalau scanning itu kata-kata yang ditemukan harus sama persis apa yang tertulis. Oke? Oke, pertanyaan ketiga. Ini semuanya benar ya. Nggak ada yang salah. Cuma ada yang salah tulis. Oke, pertanyaan ketiga. What is the program that
open from 6 November 2012 until 27 April 2013. What program that open from 6 November 2012 until 27 April 2013? Boleh ulang, Pak? What is program that open from 6 November 2012 until 27 April 2013? Oke. Bodyguard, the ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. What are programs that have the same time from 7 September 2013 until 16 November 2013? What are programs that has same time of playing? 6 September 2013 until 16 November 2013. What are the programs that have same playing time? Okay. What are the programs that have the same playing time? Oke, rata-rata benar. Oke, good. Jadi teman-teman paham ya. Lagi. What's program that mention Stanley Stubbers as a killer? What's program that mentions Stanley Stubbers as a killer? What's program that mentions Stanley Stubber as a killer?
benar semua. Oke, good. Berarti ini ujian 100 ya, Amin ya. Oke, good. Nah, sekarang kita buka halaman tentang skimming. Halaman 9, modul 9. Silakan dibuka. Modul 9 tentang skimming. Oke. Kak Mary, bukunya ada di tas kah? Tiba-tiba? Atau gimana? Oh, sudah nyampe rumah. Siap, Kak. Siap. Kalau begitu, boleh Kak dibantu bacain, Kak, pendahuluan skimming, modul 9. Oke, siap. Thank you, Kak. Ditunggu ya. Silakan, Kak, bantu dibaca, Kak Mer. Oh, aku rasa dia kembali nggak ada suara, nggak apa-apa dah. Oke. Oke. Kak Fitri, boleh Kak Fitri bantu baca, Kak? Halo, Kak Fitri. Ya, Pak. Boleh Kak dibantu pendahuluannya, Kak, sampai habis, Kak. Oke. Skimming. Beranda Henny Suharyati pendahuluan. Modul ini berisi salah satu teknik dalam membaca teks berbahasa Inggris. Teknik yang dimaksud adalah skimming. Skimming sangat diperlukan untuk membaca cepat dan efisien. Dengan teknik ini, saudara dapat membaca secara cepat untuk mendapatkan intisari bacaan. Bagaimana bacaan itu disusun, mendapatkan ide bacaan, ataupun tujuan penulisan yang bersangkutan. Latihan-latihan dalam modul ini membantu saudara dalam melakukan skimming dengan berbagai cara. Latihan-latihan yang ada juga diambil dari berbagai sumber, buku ajar, internet, ensiklopedia, koran, dan lainnya. Setelah mempelajari modul ini, saudara diharapkan dapat membaca cepat dan efisien. Setelah mempelajari modul ini, saudara diharapkan dapat 1. Mengetahui intisari bacaan dengan mengenali kalimat-kalimat kunci. 2. Menemukan intisari bacaan dengan cara memberikan judul pada bacaan tersebut. 3. Mencari informasi penting dalam sebuah bacaan di awal dan di akhir paragraf. 4. Mengetahui intisari bacaan dengan melihat awal paragraf. Betul. Oke, terima kasih Kak Fitri. Pak. Jadi, nih ya, kalau scanning itu teman-teman menemukan informasi spesifik yang diminta. Itu scanning. Nah, tapi kalau skimming itu teman-teman bagaimana secara cepat mendapatkan inti dari bacaan. Nah, bacaan. Kalau bacaan itu biasanya dia dalam bentuk kalimat, paragraf, cerita, ya. Jadi dia bukan hanya tentang poster,
Nah, kalau scanning itu kita bisa ngomong tentang poster. Nah, kalau skimming itu tipe bacaan yang lebih kompleks lagi, seperti cerita, terus buku ajar, terus majalah. Nah, itu adalah dari sebuah bacaan yang kompleks, makanya skimming. Oke, contohnya ya, saya share sekarang. Sekarang teman-teman bisa lihat apa di layar? Di layarnya sekarang ada apa? Bahasa Inggris 1 Universitas Terbuka Taiwan. Oke, siap. I see nothing. Oke, tunggu kalau begitu. Saya akan pakai cerita teman-teman yang teman-teman tulis sendiri. Kita langsung belajar mengenai skimming. Oke, masih loading. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan teman-teman yang lain gimana? Belum Pak, masih hitam. Siap. Hitam. Masih hitam? Iya Pak, masih hitam. Semoga sebentar lagi ya. Coba yang bisa lihat layarnya boleh di chat. Oke. Cuma Mas ada doang bisa lihat, yang lainnya nggak bisa ya? Saya hitam Pak. Hitam. Iya. Hitam cepat. Saya bahasa Inggris 1 Universitas Terbuka Taiwan, Pak. Oke, betul ya, bunga-bunga ya. Iya, Pak, betul, Pak. Memuat, oke. Semoga bisa lihat dong. Atau saya nggak pakai ini kali ya. Duh, nggak ngerti deh aku. Oke, Mbak Fitri bisa lihat nggak, Mbak Fitri? Masih hitam Pak. Coba saya pakai cara yang lain. Oke, kalau ini kelihatan semua nggak? Nggak ada Enggak. Pak. Nggak ada? Ada Pak, ada. Ada ya? Ada yang lain? Ada Pak. Mantap jiwa, berarti aku seperti ini. Enggak ada Pak. Oke, siap, banyak yang ada. Oke. Oke. Nah, ini contoh kita untuk skimming ya. Nah, teman-teman mau
mau pilih warna apa? Kan saya pilih warna aja deh. Saya mau pilih warna ini. Saya pilih warna coklat. Nah, oke. Teman-teman silahkan baca ya, yang warna coklat ini. Ceritanya dibaca. Terus saya mau teman-teman tulis judul yang tepat untuk teks ini. Ya, silakan. Dibaca, terus ditulis judul dari teks ini kira-kira apa. Waktunya saya beri 7 menit. Oke, habis waktunya saya lihat. Ayat-ayat cinta. Astaga. Mbak Yaya, Iya Pak. Iya Pak, gimana Pak? kenapa ayat-ayat cinta? Lah tadi si Adi katanya itu Pak, ada apa dengan cinta juga? Aku kan ayat-ayat cinta Pak. Jadi ngomongin tentang film. Ada, oke, my smart son, oke, my son, my good son, a dream of my son and his dream, my son dreams, my son and okay, desire of my son, okay, a proud child for his mother, a proud child for his mother, okay, a proud child, a proud son, diganti son aja ya Mas Yusuf ya. Jadi a proud son for his mother. Jadi di sini tentang kata kuncinya adalah son ya. Benar semua berarti teman-teman udah paham ya. Oke. Very good. Very good. Oke.
saya akan buka contoh yang kedua. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Paham, Pak. Paham ya? Kenapa? Tapi kira-kira yang mendekati yang mana, Pak? Judulnya. Soalnya banyak Judulnya banget. untuk cerita ini bisa sangat simpel, yaitu My Son. Oh. Selesai. Ya. Jadi, karena dari awal paragraf sampai dengan terakhir itu menceritakan tentang sonnya. Baik itu mimpinya, sekolahnya, tentang aktivitasnya, semuanya itu diceritakan. Oke? Nah, jadi kalau secara umum yang menulis judulnya My Son atau My Dream Son, My Desire Son, semuanya bisa. My Proud Son, Son juga bisa ya. Oke, good. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, saya pilih cerita yang lain. Oke. Oke. Pertanyaannya sekarang ya. Apa inti dari paragraf kedua? Silakan ditulis. 5 menit. What is the main idea of second paragraph? Pertanyaannya apa Pak? Ini baru Pak. What is the main paragraph of second? What is the main idea of the second paragraph? Oke. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Oke, waktunya habis. Mari saya lihat.
Mbak Lita, saya langsung benar ini. Activity Muslim in my village. Very good. Perfect. Oke. Ya, kebanyakan jawabnya Idul Fitri. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau tentang main idea itu bukan hanya mengenai satu hal saja. Oke. Kalau teman-teman lihat nih di ya, kalau teman-teman lihat di paragraf kedua itu dia bukan hanya mengenai Idul Fitri, betul nggak? Betul. Iya, dia mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan ketika bulan puasa, ya, every morning, terus enjoy food. Jadi activity pada saat Ramadan di desa itu apa aja. Nah, Idul Fitri itu adalah cerita atau ide dari kegiatan Idul Fitri, dari kegiatan Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Seperti itu ya. Sepertinya untuk main idea ini agak perlu sedikit analisis. Jadi ketika ditanya main idea, teman-teman jangan hanya membaca satu kalimat saja. Tapi teman-teman harus baca di paragraf itu, dia ngomongin intinya apa aja. Nah, nanti setelah intinya semuanya, itu baru nanti teman-teman bisa nentukan main idea-nya apa. Oke, coba saya kasih contoh lagi ya. Oke. Oke, nah ini gampang banget. Oke. What is the main idea of the first paragraph? What is the main idea of the first paragraph? Silakan ditulis. Pardon, Pak. Can you repeat again? What is the main idea of the first paragraph? Oh, okay. Thank you. Yeah. What is the main idea of the first paragraph?
Oke, coba saya lihat. The story, oke, ini Mbak Yaya benar banget nih. The story about Dede Fitri Sudlitya. Oke, the introduce, oke. Oke. Oke, bukan biografi ya, Pak. Yang pertama jangan. Fitri Family juga boleh. Mas Hari. Introduce of Kak Sufi. Apa tuh Kak Sufi? Family. Oke. Dede Fitri Family ya, jangan biografi. Kalau biografi itu lebih ke Kak Fitrinya aja. Contohnya Kak Fitri sekolah di mana, tamatan apa, terus dia pernah dapat prestasi apa, itu namanya biografi. Ya, jadi kalau biografi itu tentang satu orang. Nah, sedangkan ini dia bahas tentang semua anggota keluarganya. Oke. Oke, good. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Nggak ada, tutup aja, Pak. Besok ujian jangan susah-susah, Pak. Enggak, ujiannya itu tentang Jangan semua susah-susah. yang sudah kita pelajari. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Mm-mm. Teman Bapak yang mimisan tadi udah oke. Lagi di rumah sakit, biarkanlah. Oh, ya, masuk Lebih gitu. aman, ya. Pak, saya mau nanya Pak, itu ujiannya dari pertemuan yang pertama? Betul, ujiannya dari pertemuan pertama sampai akhir. Mekanismenya gimana dong, Pak? Mekanismenya nanti saya akan kasih link. Teman-teman akan jawab sesuai dengan link yang saya kasih. Oh, oke. Oke, nanti ada waktunya. Mhm. Oke, ada waktunya. Terus nanti tinggal jawab aja. Nggak kayak kemarin kan, Pak? Enggak. Jadi, tapi tetap butuh internet masing-masing ya. Pak, itu random atau? Random. Jadi semua orang mungkin pertanyaannya nggak akan sama. Oke. SPOK ya, Pak? Ya, salah satunya SPOK. Who, whom, whose masuk. Adjective, noun phrase, verb phrase masuk. Gampang-gampang kok. Semuanya sudah kita pelajari. Kalau dilihat semua video kita cepat banget ya, kita udah 10 pertemuan, besok terakhir. Oke, dah teman-teman ada pertanyaan lagi? Ya, besok mau jalan-jalan tidur, Pak. Iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan Mohon maaf lahir dan batin. batin. Iya, Bapak. Minal aidin juga, Bapak. Semuanya. Lebaran besok. Jadi semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Amin, Bapak. Amin. Oke. Dia ada THR, Pak. THR-nya kan mbak-mbak pada dapat pasti dari atasannya. Ya nggak dapat lah. Nggak imlek. Nggak tentu, Pak. Nggak tentu. Oh, nggak tentu ya. Imleknya dapatnya ya, betul. Intinya kan aku yang muda nih ya, gengs. Ya, pasti dapat dong dari kalian ya. Aku juga yang paling muda. Oke. Terus kita nggak ada ketemuan nih. Tanggal Aku mau ketemuan Pak sama Pak. Ada dong, Pak. Kapan? Nanti, Pak, setelah COVID selesai lah, insya Apa Allah. kita bisa ketemu, Pak? Nanti, Pak. Diusahakan. Kalau di Taipei mah saya bisa ketemu kapan aja. Ya, besok ketemu Pak Trisna. Oke, kalau nggak ada Mas Ade, Mbak Fitri, Mas Hari, Mbak Kiki, Mbak Mary udah cabut, Mbak Lita, Mbak Nur, Mbak Siti, Mbak Yaya, Mas Yusuf, minal aidin wal faizin ya. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, Bapak. lebaran. Bye-bye. Terima kasih ya, Bapak. Sama.